Perintah Kaisar Naga. Bab 441-445. Bab 441 Aku salah menyalahkanmu. Kemana dia pergi? Zaheri Bai tiba-tiba mengetahui bahwa Sasha telah pergi, dan berkata dengan terkejut. Fredkin melihatnya, dan tentu saja, dia tidak bisa melihat bayangan Sasha, wajahnya menjadi dingin, apakah ada orang lain yang tidak bisa sampai di sana lebih dulu? Ikut aku cepat. Zaheri Bai melompat dan segera mengejarnya. Fredkin juga melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Sasha dibawa oleh Dev, dan angin bersiul di telinganya. Setelah mencapai tempat tersembunyi, Dev berhenti dan menurunkan Sasha. Sasha mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Dev, dan menggigit Dev dengan keras, lalu meraih liontin giok di tangannya dengan erat dengan kedua tangan, dan menatap Dev dengan gugup. Dev melihat bekas gigitan yang jelas di lengannya, mengerutkan kening dan berkata, "Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu masih menggigitku? Bah, jangan pikir aku tidak tahu, kamu datang untuk liontin giok di tanganku. Ini adalah milik leluhur keluarga Yinku. Bahkan jika aku menghancurkannya, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya." Sasha memelototi Dev dan berkata dengan dingin. Dev memang mengikuti karena liontin giok di tangan Sasha, tetapi dia tidak berniat merampoknya. Sekarang Sasha telah salah paham, Dev sedikit tidak berdaya. Tidak masuk akal, kamu benar-benar menganggap liontin giok di tanganmu sebagai harta karun. Dev meninggalkan sebuah kalimat, berbalik dan pergi, meninggalkan Sasha sendirian. Melihat ini, Sasha tertegun sejenak, melihat punggung Dev, seluruh orang sedikit bingung. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Dev akan pergi jauh, Sasha mengertakkan gigi dan mengejarnya. Ada apa yang kamu mengikutiku? Dev melirik Sasha dan bertanya dengan marah. Sasha membuka mulutnya dan akhirnya berkata dengan lemah, "Maaf, aku salah terhadapmu. Kamu tidak perlu meminta maaf, sekarang kamu aman, berhenti mengikutiku." Dev berkata sambil berjalan. Tapi Sasha menundukkan kepalanya dan masih mengikuti Dev, dia akan pergi kemanapun Dev pergi. Dev terdiam beberapa saat, berhenti dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Sasha memandang Dev, "Bisakah Anda mengirim saya kembali? Saya khawatir saya bertemu dengan orang-orang itu." Sasha tahu bahwa Dev jelas bukan orang biasa. Untuk bisa menyelamatkannya secara diam-diam di depan Zaheri Bai dan Fredkin, kekuatan Dev pasti sangat kuat. Dev ingin menolak, tetapi melihat penampilan menyedihkan Sasha, dia menghela nafas tak berdaya. "Di mana rumahmu?" "Tidak jauh, sebuah desa di luar kota." Melihat Dev setuju, Sasha berkata dengan gembira. Dev mengikuti Sasha keluar kota, dan segera melihat sebuah desa, tetapi tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan rumah itu juga bobrok, dengan penghancuran besar tertulis di atasnya, jelas itu akan dihancurkan. Setelah menemukan rumah yang sedikit lebih baik, Sasha masuk, lilin dinyalakan di dalam, dan seorang pria paruh baya dengan tubuh lemah dan wajah pucat terbaring di dalam. Melihat penampilan pria paruh baya itu, Dev sedikit mengernyit, pria ini terluka parah, dan dia takut dia tidak akan hidup selama beberapa hari sama sekali. Mendengar suara itu, pria parubaya itu membuka matanya dengan rajin. Ketika dia melihat Sasha, dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, seteguk darah menyembur keluar. "Ayah!" Melihat ini, Sasha buru-buru bergegas, menyeka darah pada pria parubaya, dan mengeluarkan beberapa pil gelap dari lengannya, berniat membiarkan pria parubaya itu makan. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikannya, lalu mengendus pil, dan berkata kepada Sasha, "Organ dalam ayahmu rusak, jadi kamu tidak bisa minum pil yang menjengkelkan, meskipun itu untuk sementara menekan luka fisik, tapi itu akan memperburuk kerusakan visceral." Sasha memandang Dev dengan heran, kamu bisa menyembuhkannya." Bab 442 Tidur denganmu. Dan pria parubaya itu menatap Dev dengan curiga, dengan tatapan bertanya di matanya. "Sedikit keterampilan medis." Dev mengangguk. "Itu bagus, kamu bisa melihat ayahku. Jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku bisa melakukan apa saja, bahkan jika aku..." Wajah Sasha tiba-tiba memerah, dengan sedikit rasa malu. Berkata, "Bahkan jika aku tidur denganmu." "Maaf, aku sudah punya pacar." Dev terdiam beberapa saat, apakah dia terlihat seperti orang yang bermain dengan wanita? Wajah Sasha menjadi lebih merah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu, "Aku tidak punya apa-apa selain tubuhku sekarang." "Bukankah kamu masih memiliki liontin batu giok?" Dev berkata pada liontin batu giok di tangan Sasha. Ketika Sasha mendengar ini, dia segera menatap Dev dengan gugup,
dan memegang Yupei dengan erat di tangannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat liontin giokmu, jangan cemas, aku akan mengontrol kondisi ayahmu dulu. Dev berkata, menekan tangan dengan lembut di atas kepala ayah Sasha, energi spiritual langsung memasuki tubuh ayah Sasha, dan kemudian membungkus organ dalam yang terluka, dan mulai perlahan memperbaiki. Ayah Sasha hanya merasakan arus hangat melewati tubuhnya, dan kemudian seluruh orang tiba-tiba menjadi sangat rileks, dan wajahnya menjadi kemerahan. Sasha melihat perubahan ayahnya dengan terkejut di matanya. Ayah, bagaimana perasaanmu? Ayah Sasha terbatuk, pernapasan jauh lebih lancar, dan rasa sakit di perut tidak terlalu banyak. Terima kasih banyak. Melihat ini, Sasha dengan senang hati mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Bisakah kamu menunjukkan padaku liontin batu giok itu sekarang? Dev bertanya pada Sasha. Sasha memegang liontin batu giok dan menatap ayahnya dengan ragu. Ayah Sasha mengangguk. Sasha, tunjukkan itu pada dermawan. Sasha memberi Dev liontin batu giok di tangannya, dan setelah Dev mengambil liontin batu giok, perasaan yang akrab menjadi lebih kuat. Di liontin batu giok ada dua naga yang berputar-putar, dan kedua naga itu sangat jelas dan hidup. Dev memegang liontin giok, dan kekuatan spiritual perlahan-lahan disuntikkan ke dalamnya, tetapi dengan cepat dipantulkan kembali dengan kekuatan besar, dan Dev hampir melepaskan liontin giok dari tangannya. Memang ada kurungan di liontin batu giok. Dev berpikir dalam hati, lalu menggigit jari tengahnya dan memeras setetes darah ke arah liontin batu giok. Melihat ini, Sasha buru-buru ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh ayahnya. Dia menggelengkan kepalanya pada Sasha, memberi isyarat kepada Sasha untuk tidak mengganggu Dev. Ketika setetes darah Dev menetes ke liontin batu giok itu tiba-tiba bersinar merah, diikuti oleh suara auman naga. Dua naga di liontin batu giok tampaknya menjadi hidup dan terus berenang, tetapi segera setelah setetes darah dengan cepat diserap, lampu merah perlahan mereda, dan liontin batu giok kembali ke penampilan aslinya. Kali ini, Sasha dan ayahnya tercengang, mata mereka melebar, dan mereka menatap Dev dengan heran. Benar saja, Dev memegang liontin giok dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan kemudian menatap ayah Sasha dan berkata, Paman, saya tidak tahu dari mana liontin giok leluhur keluarga Anda ini berasal. Aku tidak begitu jelas, sepertinya diambil dari sebuah pulau, karena liontin giok ini seperti ini, dan tiba-tiba menjadi merah dan menyelamatkan nyawa ayahku, jadi ayahku memberikan liontin giok ini sebagai pusaka keluarga. Ayah Sasha berkata dengan jujur. Mengambilnya di pulau. Dev sedikit mengernyit, memikirkan pulau tanpa nama yang dikatakan Ryu tua tentang pulau itu, pulau naga, atau apapun itu. Tampaknya Dev hanya bisa mengetahui sesuatu setelah mendarat di pulau itu. Karena ini adalah pusaka keluargamu, aku tidak bisa memenangkan cinta orang, tapi bagaimanapun juga, liontin giok untukmu ini adalah bencana. Dev berkata, dan mengembalikan liontin giok ke Sasha. Bab 443 Apakah kamu tidak senang? Hei, ayah Sasha menghela nafas karena liontin batu giok ini, keluarga Yin kami telah dihancurkan, dan hanya saya dan anak perempuan saya yang tersisa untuk saling bergantung. Dev benar-benar mendengarkan percakapan antara Zaheri Bai dan Sasha, dan sudah mengetahui beberapa hal. Karena apa yang disebut kekayaan tidak terungkap, karena liontin giok keluarga Yin terbuka, hanya masalah waktu sebelum itu terjadi, itu akan membawa bencana bagi keluarga. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membalas dendam keluarga Yin untuk puluhan orang. Sasha menatap ayahnya seperti itu, dan berkata dengan amarah di matanya. Tanpa diduga, ayah Sasha menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku hanya memilikimu sekarang. Aku tidak ingin kehilanganmu. Di masa depan, kita akan menemukan tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan mari kita hidup damai. Ayah Sasha berkata, mengambil liontin giok dari tangan Sasha, dan kemudian menyerahkannya kepada Dev. Dermawan, Anda menyelamatkan hidup saya, dan liontin giok ini juga memiliki kegunaan di tangan Anda, jadi lebih baik untuk memberikannya untukmu. Sekarang liontin giok ini tidak berharga bagi kami. Dev tidak punya alasan, dan langsung mengambil Yupei. Terima kasih banyak, jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menelepon saya. Dev meninggalkan telepon dan sejumlah uang, sementara Sasha dan ayahnya pergi dalam semalaman. Mereka awalnya datang ke sini untuk mencari perawatan medis dari paviliun Raja Obat. Sekarang penyakitnya telah sembuh, tidak ada gunanya tinggal di sini. Terlebih lagi, Zaheri Bai dan Fredkin mencari mereka di mana-mana, jadi bahayanya sangat tinggi. Ketika Dev kembali ke hotel,
langit terlalu cerah, dan dia tidak bisa beristirahat. Dev mengambil liontin batu giok dan memperbaikinya menjadi alat pelindung spiritual. Selama Yuki mengenakan batu giok ini di tubuhnya, bahkan jika dia adalah master kekuatan internal, dia tidak akan bisa untuk menyakitinya sedikit pun. Dev, bangun untuk sarapan. Dev baru saja menyempurnakan liontin batu giok menjadi senjata spiritual, ketika Yuki mengetuk pintu. Dev hanya bisa berpura-pura baru saja bangun, menguap dan membuka pintu. Ini sangat pagi, aku ingin tidur lebih banyak. Dev menggosok matanya dan berkata. Tidur dan tidur, ayo makan sarapan, pergi berbelanja bersama kami. Eli berkata bahwa orang-orang di sini semuanya adalah tuan yang terutama galak, kami berdua tidak berani pergi, aku ingin kamu menemani. Yuki berkata kepada Dev. Pergi berbelanja. Kepala Dev menjadi besar ketika dia mendengar bahwa dia akan berbelanja dengan dua wanita ini. Kenapa, kamu tidak senang? Yuki menatapnya. Senang, bahagia. Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Namun saat Dev hendak turun ke bawah untuk sarapan bersama Yuki, tiba-tiba Yuki melihat bekas gigitan di lengan Dev. Gigitan Sasha cukup berat, dan terlihat jelas sekarang. Apa ini? Kamu tidak akan memprovokasi seorang gadis kecil di malam hari dan digigit oleh seseorang kan? Yuki menanyai Dev. Dengan kecantikan sepertimu, bagaimana aku akan menganiaya seorang gadis kecil? Aku baru saja membelikanmu liontin giok, dan kamu salah paham. Dev berkata, dan mengeluarkan sepasang liontin batu giok naga. Ketika Yuki melihat liontin batu giok, matanya tiba-tiba menyala, dia tidak bisa meletakkannya di tangannya, dan dia bahkan tidak bertanya pada Dev. Faktanya, Yuki percaya pada Dev, dan dia tahu bahwa Dev tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah sarapan, Dev menemani Yuki dan Eli sepanjang hari. Dia awalnya berpikir bahwa paviliun Raja Obat akan terus mencari masalah, tetapi hari ini damai, yang membuat Dev sedikit terkejut. Hari berikutnya adalah awal dari pertemuan seni bela diri, suasana seluruh kota Tianfeng berubah seketika, sebuah arena tinggi telah dibangun di luar kota Tianfeng. Di sekitar arena, orang-orang dari paviliun Raja Obat berjaga-jaga, dan di atas arena, beberapa orang tua duduk, bertindak sebagai wasit. Bab 444 Pesta dimulai. Posisi di tengah kosong, dan tidak ada yang melakukannya, itu jelas posisi Solomon Sun, Master Paviliun Raja Obat. Penonton sudah ramai dengan orang-orang, hanya beberapa baris pertama yang memiliki kursi, dan orang-orang di belakang ramai berdiri. Tuan Chen, tolong. Xavier Wu berjalan ke arah Dev dan berkata dengan hormat. Dev dan yang lainnya datang ke sini sebagai turis, jadi tidak ada kursi di depan. Xavier Wu mengundang mereka ke depan dan duduk di kursi yang disediakan untuk mereka di gym Bajikuan. Dev, Yuki dan Eli sedang duduk, sementara itu Bernard Gao berdiri di belakang Dev dan yang lainnya bersama murid-muridnya. Pemilik gym Bajikuan yang bermartabat sebenarnya menyerahkan kursinya kepada beberapa anak muda dan berdiri di belakangnya dengan hormat, yang membuat banyak orang melihat ke samping, menebak identitas Dev, tetapi beberapa ibu kota provinsi Jiangbei datang seniman bela diri, setelah melihat Dev, segera mengenalinya dan mengerti mengapa Bernard Gao menyerahkan kursinya. Bernard Gao, apakah kamu sudah mengganti Tuan Bajikuan? Apakah pemuda ini sedang menatapnya? Seorang pria botak besar yang duduk di sisi Bajikuan bertanya pada Bernard Gao dengan seringai di wajahnya. Botak, tutup mulutmu yang bau, dan naik ke panggung sebentar, dan biarkan muridku memberimu pelajaran. Bernard Gao memarahi kepala botak itu dengan marah. Hahaha, kamu Bajikuan telah menjadi antek orang lain, dan kamu masih memiliki wajah untuk berbicara besar. Kepala botak itu tertawa terbahak-bahak, menyebabkan banyak orang menertawakannya. Lagi pula, dengan identitas Bernard Gao, sekarang dia telah menyerahkan kursinya kepada seorang pemuda, dan dia masih berdiri di belakang yang lain, jelas Bajikuan mencari dukungan. Dev menoleh dan menatap kepala botak itu dengan tatapan dingin. Matanya langsung membuat kepala botak itu bergetar, dan senyum di wajahnya langsung mengeras di wajahnya. Kepala botak tidak berani menatap langsung ke mata Dev, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berhenti berbicara, tatapan Dev barusan membuat kepala botak itu seolah-olah telah berjalan melalui jurang neraka. Master Paviliun Raja Obat ada di sini. Dengan raungan keras, Solomon Sun perlahan berjalan ke atas panggung. Suara berisik semua orang tiba-tiba menjadi sangat sunyi, kekuatan Solomon Sun mungkin bukan yang terkuat, tetapi dapat dilihat bahwa reputasinya adalah yang terbesar. Lagi pula, tidak peduli apakah itu seorang pejuang dari Jiangnan atau Jiangbei, tidak ada yang ingin menyinggung Paviliun Raja Obat. Lagi pula, kadang-kadang mereka meminta bantuan dari Paviliun Raja Obat.
Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah terluka? Ketika Solomon duduk, dia melirik orang-orang di bawah, dan segera melihat Dev duduk di depannya. Semuanya, pertemuan seni bela diri hari ini dimulai. Saya tidak akan mengatakan banyak tentang aturannya, tetapi kali ini hadiahnya adalah ramuan obat berusia 100 tahun, yang merupakan ramuan obat kelas atas, bernilai jutaan. Begitu suara Solomon jatuh, penonton segera mulai berdiskusi. Sangat menggoda untuk memiliki bahan obat berusia 100 tahun yang bernilai beberapa juta, tidak semua keluarga seni bela diri atau seniman bela diri kaya, banyak dari mereka hanya untuk berlatih dan hampir tidak hidup. Hahaha, aku sudah memutuskan ramuan obat berusia seabad ini. Kepala botak itu tertawa, bangkit dan melompat tiba-tiba, langsung pergi ke platform tinggi, dan kemudian menatap panggung dengan mata provokatif, siapa yang berani naik ke panggung dan menguji saya? Saya datang. Seorang pemuda tanpa noda dalam setelan putih melompat ke atas panggung dengan langkah cepat. Botak, tolong. Anak muda membuat gerakan tolong. Berhentilah sok, aku tidak bisa melihat jalanmu. Dengan kepala botak, dia meninju pemuda itu dengan pukulan. Pukulan kepala botak itu sangat cepat, dan ada suara pecah di udara. Dengan pukulan ini, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia bergegas untuk menangkis. Bab 445. Bang! Dengan suara tumpul, tubuh pemuda itu dengan cepat mundur, goresan yang dalam muncul di bawah kakinya, dan wajah pemuda itu menjadi sedikit pucat. Tangannya sedikit gemetar, dan ada kepanikan di matanya, dan kepala botak itu membuat pemuda itu hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pria botak itu benar-benar baik, aku. Hentikan omong kosong sialan itu. Kepala botak tidak menunggu pemuda itu selesai berbicara, dan dia melemparkan pukulan lagi, dan suara langit yang pecah terdengar lagi. Hati pemuda itu tenggelam, dan dia berteriak dengan buruk. Dia berbalik dan berlari ke bagian bawah ring. Dia awalnya ingin mengakui kekalahan, tetapi melihat kepala botak itu adalah masalah hidup dan mati. Tetapi tepat ketika pemuda itu berbalik, tinju botak itu telah tiba, dan sebuah pukulan mengenai punggung pemuda itu, dan pemuda itu tersingkir. Seteguk darah menyembur keluar di udara, dan tubuhnya jatuh dengan keras di bawah ring, tanpa mengi sedikit pun, pemuda itu bahkan tidak bernapas. Jika Anda berkuasa, Anda akan mati. Siapa lagi yang berani datang? Kepala botak itu bahkan tidak melirik orang yang terbunuh olehnya, matanya melirik ke bawah panggung dengan jijik, dan berteriak keras. Orang-orang di antara penonton sangat marah, terutama kerabat dari pemuda yang dipukuli sampai mati, satu persatu. Mereka berdiri dengan marah, tetapi aturannya sedemikian rupa sehingga beberapa orang yang lebih tua, bahkan jika mereka kuat, tidak dapat melakukannya, datang ke panggung untuk membalas dendam atas kepala botak. Saya hanya bisa melihat kepala botak dengan mata marah. Beberapa pria tua di atas ring juga sedikit mengernyit, merasa bahwa tembakan botak ini terlalu kejam, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan persaingan di atas ring tidak bisa dihindari. Apakah ada orang lain di atas panggung? Solomon bertanya dengan ekspresi kosong. Melihat ini, Xavier Wu melompat dan ingin naik ke panggung, tetapi dihentikan oleh Dev, jangan pergi dulu, kekuatan kepala botak ini lebih tinggi darimu, dan aku ingin dia meluangkan waktu untuk berbicara tentang itu. Setelah Xavier Wu mendengarnya, dia hanya bisa mundur, dan pada saat ini seseorang melompat ke atas panggung. Kompetisi berlanjut, tetapi tidak mengherankan bahwa kepala botak itu tersingkir dari ring, baik terbunuh secara tragis atau terluka parah, yang mengejutkan para pejuang muda yang baru saja akan bergerak. Meskipun bahan obat kelas atas untuk abad yang lalu bagus, tetapi Anda harus menikmati hidup Anda dilihat dari kekuatan kepala botak ini, saya khawatir dia telah menyentuh ranah master energi internal. Apakah kamu bajikuan takut, atau kamu ingin menjadi kura-kura? Kepala botak melihat ke arah Dev dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir. Botak, jangan berpuas diri. Mata Xavier Wu merah, dan tubuhnya penuh amarah, dan dia bergegas ke panggung dengan satu langkah kuat. Hahaha, aku masih memiliki sedikit tulang punggung. Meskipun aku telah bertarung berkali-kali berturut-turut, tidak masalah bagimu untuk melakukan beberapa gerakan. Kepala botak itu mencibir lagi, dan berkata dengan ekspresi jijik. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Xavier Wu berkata, tubuhnya memantul dari tanah seperti pegas, dan kemudian dia meninju kepala botak itu. Pukulan Xavier Wu sangat cepat, dan sudutnya rumit. Dengan bantuan keberadaannya di udara, bayangan tinju menyelimuti kepala botak itu.
Kepala botak mengangkat sudut mulutnya, dan melirik Xavier Wu dengan jijik, lonceng dan peluit yang indah. Segera setelah itu, kepala botak meninju ke langit, dan udaranya bergejolak, bayangan tinju Xavier Wu menghilang, dan kedua tinju itu terbanting bersama. Bang! Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh Xavier Wu dengan cepat jatuh ke atas ring, dia mundur 3 langkah berturut-turut, seluruh lengannya sedikit mati rasa, dan dia menatap kepala botak itu dengan tak percaya. Wah, kamu masih jauh, dan kamu masih ingin memenangkan kejuaraan dengan keterampilan kecil ini. Pria botak itu mencibir, dan kemudian tinjunya mengarah ke Xavier seperti badai. Xavier Wu tiba-tiba jatuh ke titik dipukuli, hanya untuk merasakan bahwa tinju botak itu sangat kuat, lengannya mati rasa karena syok, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Bersambung.